Halo nakama, balik lagi dengan FTM Gaming atau Mimin di sini. Kali ini kita akan membahas mengenai One Piece Chapter 1077 dengan judul Seharusnya Menyadari Lebih Awal. Dari judul ini kita akan mengetahui kejutan yang dicoba Eiichiro Oda sajikan pada chapter kali ini, di mana akhirnya ada sesuatu yang baru disadari oleh Zoro dan kawan-kawan terkait dengan musuh yang sedang mereka hadapi. Tanpa berlama-lama lagi mari simak pembahasan video ini selengkapnya, tapi sebelum kita menuju ke topik utama jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari Mimin. Pada tampilan awal chapter kali ini kita diperlihatkan dengan cover yang berlatarkan masa sekarang, di mana kita melihat jika Judge dan juga Caesar berhenti bertengkar. Cerita diawali dengan scan di mana Sentomaru memerintahkan seluruh pekerja dan juga penduduk di Pulau Egghead untuk melarikan diri. Dirinya kemudian menceritakan tentang insiden Ohara kepada mereka mengenai kejadian buruk pada beberapa tahun yang lalu. Sentomaru juga berpikir jika hal yang lebih buruk akan segera terjadi di Pulau Egghead. Di sisi lain saat itu Saka memberitahu Luffy di mana keberadaan Vegapunk yang asli Stella. Saat itu Luffy, Zoro, Kaku dan juga Lucci tampak masih bertarung. Mereka sedang berhadapan dengan Seraphim. Terlihat sangat kesal Luffy sedang menggunakan teknik andalannya yakni Gomu Gomu no Kongan, namun masih belum bisa menumbangkan lawannya itu. Sementara itu Zoro juga telah mengeluarkan jurus andalannya yaitu Sisi Sanson untuk melawan Seraphim, namun sama saja tidak memberikan efek apapun. Padahal mereka sedang menerima serangan dari keempat orang itu namun tetap saja Seraphim seperti tidak terluka sama sekali dan tetap bangkit kembali. Luffy yang frustasi kemudian berteriak kesal dan mengatakan hal berikut ini, kenapa kalian masih bisa bangun memangnya kalian Kaido? Ya lagi-lagi Luffy nyebutin nama Kaido, nampaknya Kapten Topi Jerami kita ini masih susah untuk melupakan pertarungannya melawan Kaido. Sesaat pertempuran berhenti untuk sementara, karena Luffy dan juga Lucci kembali pada wujud normal mereka sudah sangat kewalahan menghadapi Seraphim, terlebih Seraphim yang diciptakan oleh Dr. Vegapunk ini sangat tangguh dan kuat. Luffy dan kawan-kawan dibuat bertanya-tanya bagaimana cara untuk melumpuhkan lawan mereka saat ini, jika jurus andalan mereka saja bahkan tak mempan sama sekali menghadapi Seraphim ini. Saat pertarungan terhenti tiba-tiba saja Zoro menyadari bahwa kekuatan para Seraphim ini sangat mirip dengan King. Kemudian Zoro teringat jika dirinya waktu itu pernah bertarung habis-habisan dengan King, dan hal itu dibenarkan oleh Saka Vegapunk. Dia menjelaskan jika darah Lunarian dari King digunakan untuk menambah kekuatan dari Seraphim, jadi intinya di sini pada para Seraphim bisa diserang jika api di punggung mereka padam, dan tentunya akan sia-sia apabila menyerang mereka jika api masih dalam keadaan menyala. Setelah mendengar penjelasan Saka tadi, Zoro kemudian menghampiri kawan-kawan dan memberitahukan Luffy, Lucci dan juga Kaku, tentang bagaimana cara menghadapi para Seraphim itu. Zoro juga memberitahu mereka di mana letak kelemahan musuh mereka saat ini. Kepada Luffy dan kawan-kawan Zoro menjelaskan jika para Seraphim yang sedang mereka hadapi kali ini memiliki ciri-ciri yang sama persis dengan King. Zoro juga menyebutkan bagaimana karakteristiknya kepada mereka, memiliki sayap hitam, rambut putih, kulit gelap, dan juga ada api di punggungnya. Mendengar penjelasan Zoro tersebut Luffy, Lucci dan juga Kaku semakin kesal kepada Zoro. Mereka bertiga serentak mengatakan seharusnya kau menyadarinya dari tadi. Setelah itu Zoro mengatakan tentang kelemahan para Seraphim itu, melihat api di punggungnya ketika apinya padam kita bisa menyerang mereka, tapi saat apinya menyala mereka tak bisa dikalahkan, ungkap Zoro. Dengan percaya diri Lucci menjawab tidak masalah setidaknya kita tahu bagaimana cara melawan mereka sekarang, kemudian pertarungan pun berlanjut. Sementara itu adegan beralih pada kelompok dari Nami, kali ini Edison dihancurkan oleh S-Shark, namun dia masih bisa mengerang kesakitan walaupun kini sudah terluka sangat parah. Kemudian Nami menggunakan Zeus untuk menyerang S-Shark dengan Thunderbolt, namun lagi dan lagi Seraphim itu tetap bangkit kembali walau sudah terkena serangan berkali-kali. Di sisi lain tiba-tiba saja Sanji muncul dan kemudian menendang S-Shark, ia juga berusaha untuk melawannya. Kemudian scan berpindah di mana kali ini kelompok Usopp dengan kepala Pythagoras yang bersama dengan mereka. Saat itu Lilith menggunakan pistol Babel ke S-Snake karena gelembungnya mengandung energi laut seperti Kuroseki. Jadi karena gelembungnya harus menyentuh S-Snake agar membuatnya melemah, sementara itu Franky memegang gelembungnya lalu menggunakannya untuk menjepit S-Snake ke tanah. Karena hal itu S-Snake jadi mengeluh kesakitan dan mulai menangis. Franky yang panik kemudian meminta maaf sehingga tangannya terpleset. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Seraphim S-Snake. Ia kemudian menendang Franky dan melarikan diri. Ia juga mengubah Franky menjadi batu. Kemudian S-Snake memberikan Usopp dan juga Lilith kedipan imut yang berhasil membuat keduanya tersenyum lantaran keimutan itu.
Setelah itu Snake menggunakan Mero no Mi untuk mengubah Usopp dan juga Lilith menjadi batu juga, sementara itu belum diketahui apakah Pythagoras yang dibawa oleh Usopp berubah menjadi batu juga atau tidak karena ia tak terlihat. Di sisi lain saat ini Vegapunk Sokka terlihat tengah berjalan menuju ke ruang penelitian bawah tanah, itu adalah ruang penelitian lama dari buah iblis, sehingga tempat itu nampak seperti lab tidak terpakai yang sudah usang karena lama tidak terpakai, kemudian Sokka dikejutkan dengan sebuah penemuan yakni penjara rahasia. Ia terkejut ketika melihat Stella dan juga seluruh pemerintah dunia berada di sana, kemudian Sokka mencoba untuk membebaskan Stella dan mengatakan hal demikian. Siapa yang membuatmu seperti ini? Aku akan membebaskanmu sekarang. Setelah menyadari jika ada seseorang yang sedang mengikuti Sokka, Stella pun bertanya kepada Sokka, Sokka apa kau bersama seseorang ke sini? Mendengar pertanyaan itu Sokka menoleh ke belakang karena mendengar suara langkah kaki dari seseorang. Tak disangka sosok misterius yang menuruni anak tangga itu kemudian menembak kepala Sokka dengan menggunakan pistol, sungguh naas Sokka tak sempat melakukan perlawanan ataupun menghindar, kemudian seketika kepala Sokka meledak dan bersimbah dengan darah. Melihat kejadian itu membuat Stella dan yang lainnya tampak sangat terkejut. Lalu chapter pun berakhir, jadi dalam kesimpulan kali ini kita bisa menangkap beberapa teori yang kemungkinan benar dan akan terjadi, seperti pengkhianatan lagi dan lagi beraksi untuk menghambat Vegapunk dan kru topi jerami agar tidak bisa keluar dari Pulau Egghead, dan siapakah sosok pengkhianat yang kini makin merajalela tersebut. Banyak spekulasi yang mengatakan jika salah satu Vegapunk adalah si pengkhianat. Teori lain yang juga banyak berkeliaran yang mengatakan jika sepertinya musuh terbesar mereka dan sosok pengkhianat yang sebenarnya dari para Seraphim. Hal itu berkaitan dengan flashback di mana dalam arc ini ada beberapa Seraphim yang tidak dimunculkan karena seperti yang kita tahu jika Seraphim adalah mantan si Chibukai sebelum time skip, dan kalau kalian sadar ada beberapa Seraphim yang belum dimunculkan yakni Doflamingo, Moria, Krokodil, dan Kurohige. Teori ini bisa saja terjadi jika kemungkinan besar kenapa ini bisa bertindak tanpa adanya perintah. Dan jika spekulasi ini benar maka kita pasti sudah tahu siapa sosok pengkhianat ini yang kemungkinan mereka adalah Seraphim Dovi atau Kurohige, atau bisa jadi salah satu dari mereka yang belum muncul. Di sisi lain juga diakhiri kita juga tahu jika seperti ada suara ketok-ketok seperti suara langkah kaki yang kemungkinan adalah suara sepatu high heels, bisa saja itu adalah suara langkah kaki Stussy yang menjadi salah satu dugaan fans menjadi pelaku penembakan Sokka waktu itu. Dalam hal ini semua masih bingung karena belum benar-benar mengetahui siapa sebenarnya pengkhianat di sini. Bisa jadi Sokka adalah pengkhianat sebenarnya yang karena sudah ketahuan sehingga membuat dirinya akhirnya dilenyapkan. Jadi bagaimana menurut kalian jika kalian punya teori lain boleh tulis di kolom komentar berikut ini. Itu saja penjelasan mengenai One Piece chapter 1077 yang penuh dengan ketegangan dan juga teka-teki, kemungkinan pada chapter selanjutnya akan lebih menarik lagi karena kita akhirnya mengetahui siapa sosok misterius yang telah menembak Sokka ini. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.